Bayangkan sebuah rumah besar tua yang berdiri megah di pinggiran kota kecil. Di dalamnya tersembunyi kunci-kunci ajaib yang bisa membawamu ke tempat mana saja, bahkan membuka pintu menuju rahasia tergelap di dalam pikiranmu. Namun, setiap kunci menyimpan bahaya, dan ada sesuatu yang rela melakukan apapun untuk memilikinya. Inilah kisah keluarga Loki yang baru saja kehilangan sang ayah secara tragis dan kini harus tinggal di Key House, rumah yang penuh misteri dan ancaman. Selamat datang di Loki and Key, episode pertama, Welcome to Madison. Episode dibuka dengan suasana yang langsung membuat merinding. Seorang pria terlihat panik menerima telepon. Suara di ujung sana memberi kabar mengejutkan. Randall Loki telah meninggal. Tanpa banyak kata, pria ini bergegas menuju sebuah lemari rahasia. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah kunci unik dengan kepala kunci berbentuk aneh. Ia menusukkan kunci itu tepat ke dadanya. Dalam sekejap, tubuhnya terbakar hebat. Api menjalar cepat, memicu ledakan dahsyat yang melumat seluruh rumah. Kita belum tahu siapa pria ini, tapi jelas ia punya hubungan dengan Randall dan kunci-kunci ajaib yang akan menjadi inti cerita. 3 bulan sudah berlalu sejak tragedi kelam yang merenggut nyawa Randall Loki. Luka di hati keluarganya masih menganga, namun kehidupan memaksa mereka untuk melangkah. Nina Loki, sang ibu, memutuskan membawa ketiga anaknya meninggalkan hiruk-pikuk Seattle menuju sebuah kota kecil bernama Madison, tempat masa lalu Randall pernah berdiam. Tyler, anak sulung, berusaha mati-matian terlihat kuat di depan keluarganya, tapi tatapan matanya tak bisa berbohong. Kenangan pahit itu terus menghantuinya. Kinsey, si anak tengah, memilih menyembunyikan rasa takut dengan sikap dingin dan cuek, seolah dunia tidak mampu melukainya lagi. Dan Bodhi, si bungsu, polos, penuh imajinasi, tapi juga punya rasa penasaran yang nyaris tak ada batasnya. Perjalanan mereka berakhir di depan sebuah rumah tua raksasa, Key House, rumah keluarga Loki yang diwariskan dari Randall. Dari luar, bangunannya memancarkan kesan megah, tapi juga menyimpan hawa misterius yang sulit dijelaskan. Lorong-lorong gelap membentang seperti labirin, banyak pintu terkunci, dan di setiap sudutnya, benda-benda antik yang seolah menyimpan cerita panjang berlapis-lapis. Mereka disambut oleh Duncan, paman mereka. Ia membantu memindahkan barang dan membereskan rumah, tapi sikapnya aneh, seolah ingin cepat-cepat pergi. Sorot matanya menghindar setiap kali pembicaraan mengarah pada Key House. Seakan ada sesuatu di tempat yang ia tahu, namun memilih untuk tidak diucapkan. Dan disinilah, tanpa mereka sadari, langkah pertama menuju rahasia besar keluarga Loki baru saja dimulai. Di tengah kesibukan mereka membongkar kardus pindahan, kita diajak mundur ke masa lalu, ke hari yang menjadi titik balik kelam dalam hidup keluarga Loki. Pintu rumah terbuka dan di ambangnya berdiri seorang remaja bernama Sam Lesser, mantan murid Randall. Namun kali ini, wajahnya tak lagi ramah seperti dulu. Di genggamannya, sebuah pistol berkilat diarahkan langsung ke kepala keluarga Loki. Dengan nada dingin, Sam memaksa Randall memberitahu sesuatu yang misterius tentang Key House. Kata-katanya singkat, tapi tekanan di suaranya membuat ruangan seakan membeku. Randall mencoba tenang, menolak memberikan jawaban, dan itulah saat segalanya berubah jadi mimpi buruk. Tiba-tiba, ledakan suara senjata memecah udara. Peluru pertama menghantam kaki Nina, membuatnya terjatuh sambil menahan jeritan kesakitan. Tyler yang berada di sana hanya bisa terpaku, jantungnya berdegup kencang, napasnya tercekat, dan sebelum siapapun sempat bereaksi, Sam mengangkat senjatanya sekali lagi, kali ini mengarah ke Randall. Sang ayah terjatuh, darah mengalir, dan Tyler hanya bisa menyaksikan semuanya tak berdaya. Peristiwa itu menjadi luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Bagi Tyler, rasa bersalahnya seperti rantai yang membelenggu. Bayangan tentang hari itu terus menghantuinya. Sementara Tyler dan Kinsey sibuk mencoba menyesuaikan diri di sekolah baru mereka, berkenalan dengan teman-teman, menyembunyikan trauma masing-masing. Bodhi, si bungsu,
memilih berpetualang di sekitar Quixos. Rasa penasarannya yang tak pernah padam membuatnya menjelajahi setiap sudut halaman rumah tua itu, hingga langkah kakinya membawa pada sebuah sudut yang seolah tersembunyi dari pandangan. Di sana ada sebuah sumur tua, tinggi, dan dikelilingi pagar besi berkarat yang seakan menjaga rahasia di dalamnya. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan ketika Bodi mengintip ke dalam, hanya kegelapan yang menyambutnya. Namun tiba-tiba, sebuah suara terdengar, lembut namun jelas memanggil namanya. Suara itu berasal dari dasar sumur. Perlahan, dari bayangan di bawah, muncul sosok perempuan misterius. Who are you? I'm an echo. Lalu ia mulai bercerita tentang Quixos, tentang rahasia yang tersembunyi di dalamnya, terutama tentang kunci-kunci ajaib yang memiliki kekuatan luar biasa, mampu melakukan hal-hal yang tak pernah dibayangkan manusia biasa. Kata-katanya mengalir seperti bisikan yang menusuk rasa penasaran Bodi. Ia tidak mengancam, tidak memaksa, hanya menebar rasa ingin tahu yang semakin lama semakin menggelora di hati bocah itu. Di sekolah barunya, Tyler berusaha keras untuk tampil normal. Ia mencoba bergabung dalam latihan hoki, berinteraksi dengan teman-teman baru, dan berpura-pura seolah semua baik-baik saja. Namun, di balik tatapan matanya yang tenang, pikirannya terus diselimuti bayang-bayang kelam, potongan memori tragis saat ayahnya meregang nyawa. Setiap teriakan di arena, setiap suara benturan stik, seolah memicu kembali luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Sementara itu, di sudut lain sekolah, Kinsey mencoba menemukan dunianya sendiri. Pertemuannya dengan Scott Cavendish, seorang pemuda eksentrik yang memimpin klub film horor bernama Sapphire Squad, membuka pintu untuk sesuatu yang baru. Ia menerima ajakan Scott untuk ikut dalam proses syuting film mereka, bahkan dalam adegan penuh efek darah buatan dan potongan tubuh manekin. Sejak pertemuan pertamanya dengan Eko di sumur tua, Bodi tidak bisa berhenti memikirkan tentang kunci-kunci ajaib. Usahanya akhirnya terbayar. Ia menemukan kunci pertama, Anywhere Key. Dengan senyum penuh kegembiraan, Bodi mengujinya. Ia membayangkan toko es krim favoritnya, dan dalam sekejap, pintu di depannya berubah menjadi gerbang menuju tempat itu. Ia melangkah masuk, nyaris tak percaya bahwa dalam hitungan detik, ia sudah berada puluhan kilometer dari rumah. Namun, petualangan Bodi tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, ia menemukan kunci kedua, Mirror Key. Awalnya terlihat biasa, tapi begitu dimasukkan ke kunci pintu cermin di salah satu ruangan Quixos, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tanpa sengaja, Nina, ibu mereka, menatap ke dalam cermin itu terlalu lama, hingga tiba-tiba ia tersedot masuk ke dalam dimensi aneh tersebut. Mom? Mom! Tyler dan Kinsey bergegas mencari cara menyelamatkannya. Dengan cepat, mereka mengikat tali di pinggang Tyler. Lalu ia melangkah masuk ke dunia cermin itu untuk menarik sang ibu kembali. Di dalam sana, keheningan mencekam menyelimuti, dan bayangan-bayangan gelap seperti bergerak mengikuti setiap langkahnya. Follow my voice. I can hear you! Over here. Close your eyes. Who was that? Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, Bodi yang polos dan penuh rasa percaya justru melakukan kesalahan besar. Ia dengan santai menunjukkan Anywhere Key kepada Eko. Dalam sekejap, Eko memanfaatkan kesempatan tersebut. Dengan sihir yang nyaris tak terlihat, ia menggunakan kunci itu untuk membuka pintu keluar dunia sumur yang selama ini menjadi penjaranya. Begitu bebas, Eko tidak membuang waktu. Dia langsung menemui seseorang yang tidak asing bagi keluarga Loki, Sam Lesser. Sam mendengarkan setiap kata Eko dengan tatapan penuh dendam, sementara Eko memberikan senyum yang menenangkan, seakan meyakinkan bahwa rencana balas dendam mereka akan segera dimulai. Kini, dengan Anywhere Key di tangannya, Eko bukan hanya ancaman yang tak terlihat,
Ia adalah bahaya nyata yang bisa muncul kapan saja, di mana saja, bahkan menembus dinding rumah Ki-host dalam sekejap. Dan keluarga Loki sama sekali belum menyadari bahwa mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Itulah arul lengkap episode pertama Loki and Key, Welcome to the Madison. Di episode berikutnya akan ada kunci baru, aturan dunia magis yang mulai terungkap, dan ancaman yang semakin dekat. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kelanjutannya. Serta teman-teman bisa request film kesayangan untuk saya alur ceritakan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan episode kedua. Bye.